Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang masuk ke WA. Kemarin ada saudara kita yang bertanya tentang minyak misik hitam. Mungkin dia pengen bikin minyak bertuah atau gimana. Cuma pertanyaannya itu, minyak misik hitam itu harus dijikirkan atau pakai puasa, Gus? Seperti itu, saudaraku. Kalau menurut saya pribadi begini, saudaraku. Kalau minyak misik itu kan tergantung, kalau digunakan buat benda bertuah ya cukup dioleskan saja, saudaraku. Kalau kita punya benda bertuah itu biasanya kalau dipakai ya kayak malam-malam Jumat atau pas hari kelahiran kita lah, kita olesi minyak lah, kita kasih wewangian, kurang lebihnya seperti itu ya, saudaraku. Dan ada juga pertanyaan dari saudara kita lagi itu, kata guru saudara kita yang tanya itu, saudaraku, kalau mengaktifkan buat power benda bertuah itu dia pakai syahadat, pakai sholawat. Kalau menurut saya pribadi tidak seperti itu, saudaraku. Kalau kita sudah menggunakan syahadat atau sholawat, kita tidak perlu pakai benda bertuah, saudaraku. Karena apa? Karena tidak jalurnya, yang ditakutkan nanti salah kaprah dan bisa mengakibatkan orang yang mengamalkan itu tidak pas bahasanya, saudaraku. Karena apa ya? Karena tidak jalurnya, saudaraku. Kalau pengen bisa mengaktifkan benda bertuah itu harus belajar, dan ilmunya sangat langka sekali, saudaraku. Tidak sembarangan orang yang bisa. Tidak hanya sekedar menggunakan amalan, dia tidak bakal aktif, saudaraku, kalau kita sekedar menggunakan amalan. Itu ada ilmunya khusus. Kalau kepengen bisa harus belajar, dan belajarnya tidak mudah, saudaraku. Belum tentu kalau ada orang belajar itu yang punya ilmu pengaktif kodam itu mau mengajarkan, karena ilmu itu sangat langka sekali. Dan kalau salah digunakan itu sangat bahaya. Karena apa? Karena bisa buat mengosongkan benda bertuah dan juga bisa buat mengaktifkan. Yang ditakutkan itu, saudaraku, kalau digunakan salah kaprah atau salah digunakan lah yang tidak baik, itu akan merugikan orang lain, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi makanya kalau buat mengaktifkan benda bertuah itu tidak diajarkan ke sembarang orang, karena di situ, saudaraku. Tapi karena ada orang-orang yang penasaran, mungkin punya kemampuan sedikit, itu udah kepengen bisa, cuma caranya kurang pas. Orang belajar ilmu yang seperti itu, kita itu harus pintar-pintar, saudaraku. Turunkanlah egomu, maka ilmumu akan bertambah. Dengan belajar kita akan maju, kita akan jadi lebih tahu dan paham. Seperti itu, saudaraku. Turunkanlah egomu. Tapi kan orang itu karena merasa punya kemampuan kadang kan ya sok seperti itu, saudaraku.
sok bisa. Seperti itu ya saudaraku, kalau pengen belajar atau pengen tahu ilmu pengaktif kodam, maka belajarlah, ditelepon atau didatangi langsung. Nanti bisa dikonsultasikan langsung bagaimana caranya dan apa bahasanya persyaratannya agar kita bisa punya ilmu seperti itu. Karena saya sendiri aja saudaraku, ilmu itu tidak saya ajarkan ke sembarang orang. Karena yang ditakutkan itu tadi, salah kaprah. Takutnya salah digunakan, mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau digunakan yang tidak pas, kalau ada orang punya benda bertuah bisa dikosongkan jarak jauh, itu bisa saudaraku, pakai ilmu pengaktif kodam. Kalau digunakan kebaikan sih nggak apa-apa, takutnya digunakan yang tidak pas, seperti itu. Oke saudaraku, itu tadi ya, kalau pengen bisa ilmu pengaktif kodam, intinya harus belajar. Dan ada lagi pertanyaan dari saudara kita, Gus, kenapa Gus itu tidak bikin konten penarikan benda bertuah seperti di channel-channel YouTube sebelah itu, Gus? Begini saudaraku, itu sudah pernah saya bahas dalam video saya yang pernah saya unggah. Kenapa saya tidak bikin konten penarikan benda bertuah seperti kayak di channel-channel YouTube yang lainnya saudaraku? Karena kalau saya narik benda bertuah, benda peninggalan yang kuno dari orang-orang dahulu, itu saya simpel saudaraku. Kalau narik itu simpel. Karena kalau kita menarik dari alam gaib itu lebih susah. Tidak sembarangan orang. Cuman kalau di channel-channel seperti YouTube itu kan, itu sekedar konten saudaraku. Sekedar bahasanya hiburan lah. Itu sudah direkayasa saudaraku. Dan 99 yang keluar barangnya palsu. Itu 99 yang keluar barangnya palsu. Penarian yang model seperti di channel-channel YouTube itu. Karena apa? Karena yang aslinya itu susah saudaraku. Dia perlu juga puasa, di samping zikir itu dia perlu puasa kalau mau menarik benda bertuah itu, benda dari alam gaib. Tidak asal kita action kita gerak-gerak seperti itu, tahu-tahu barangnya keluar itu. Tidak seperti itu saudaraku. Ribet. Zikirnya juga lah, ya lumayan lama saudaraku, nggak sekedar kita zikir itu atau gimana lah bahasanya. Ribet saudaraku. Makanya saya itu pribadi kalau benda bertuah itu ya koleksi saya rata-rata barang peninggalan kuno. Ada juga yang hasil penarikan dari saya, koleksi saya juga ada saudaraku. Cuman kita juga kalau mau menarik benda bertuah itu perlu puasa itu tadi. Tidak semudah orang bilang lah, bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Oke, seperti itu ya saudaraku. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam untuk menambah wawasan kedepannya. Dan saya akan selalu berusaha memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam yang ada di mana saja. Semoga bermanfaat agar saudara kita itu kalau dapat barang itu yang benar-benar asli ori, yang tuahnya juga ori. Jadi biar kedepannya saudara-saudara kita yang awam itu tidak kecewa kalau dapat barang yang benar. Seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu.
Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.